proses ketika saya ditangkap itu tidak mudah. Ya, saya melawan polisi, saya berusaha untuk mati, tetapi Allah tidak mengizinkan saya mati. Terus saya berpikir, kenapa ini semua terjadi? Lalu Allah membuka pikiran saya dan saya terima ini semua takdir Allah. Ya, yang membuat saya tertangkap itu Allah SWT. Bukan karena polisi benci saya. Ya, begitu. Ya, yang membuat saya mendapatkan kesulitan itu kata Allah. Allah yang inginkan saya dapatkan kesulitan. Bukan karena polisi yang mau saya dapatkan kesulitan. Ya, karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, ada satu hadis. Ini hadis selalu saya ingatkan sama teman-teman. Ketika waktu di medan pertempuran. Jangan takut, ya. Biar banyak peluru yang masuk dalam tubuh kita. Kalau Allah SWT tidak menginginkan kita mati, tidak mati. Begitu. Ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, "Lawistama'u ala ayyadurruka, fala yadurruka illa bisyai'in qad qadaballahu 'alaik, wa lawistama'u ala ayyanfa'uka, fala yanfa'uka illa bisyai'in qad qadaballahu lak." Yang artinya, ya, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah seluruh jin dan manusia itu berkumpul, seluruh jin dan manusia di muka bumi ini berkumpul untuk memberikan kemudaratan kepada kamu, maka mereka semua tidak bisa memberikan kemudaratan kepada kamu kecuali sedikit. Itu pun yang Allah sudah izinkan akan menimpa. Dan kalaupun seluruh jin dan manusia di muka bumi ini, ya, mau memberikan manfaat kebaikan kepada dirimu, maka mereka semua tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu kecuali sedikit. Itu pun yang Allah izinkan, ya, yang bisa kamu dapatkan. Ya, begitu. Jadi semuanya tergantung Allah SWT. Maka saya bilang, kenapa harus takut sih kalau perang? Ya, kenapa takut perang? Hidup mati kita itu Allah yang tentukan. Ya, begitu. Ya, walaupun bom meledak di sebelah, kalau Allah yang takdir mati, tidak mati. Ya, saya sudah melihat dulu di medan pertempuran. Ada yang sudah luka besar di badannya, dioperasi tidak mati. Ada yang peluru masuk di tenggorokannya, tidak mati. Ya. Tetapi ada yang kena sedikit serpihan di pantatnya, mati dia. Begitu. Ya. Jadi itu semua ketentuan Allah SWT. Jadi maka saya kemudian ketika waktu ditangkap, saya yakin saya ditangkap itu bukan karena polisi benci saya. Karena Allah SWT yang menginginkan saya ditangkap. Saya yakin kalaulah polisi mengepung saya dan Allah tidak izin saya ditangkap, pasti saya tidak ditangkap. Ya, contoh begitu juga Nurdin Azhari, begitu susah sekali dia ditangkap. Dari tahun 2002, ya, dia sempat dikepung, dikejar, tetapi lolos selalu. Sampailah ketika tahun Azhari kemudian tertangkap, dikepung ke perlawanan. Tahun 2009 Nurdin pula gilirannya dikepung, kemudian kena pula gilirannya, dia melakukan perlawanan dan tewaslah dia dalam perlawanan. Jadi cepat atau lambat Allah yang tentukan, sedikit atau banyak Allah juga tentukan. Ya, maka disinilah yang kemudian saya berpikir bahwa pasti Allah ada maunya Allah SWT membuat saya tertangkap. Nah, idenya apa? Ya, itu harus datang dari diri sendiri. Orang itu mau berubah, kita harus munculkan itu dari dirinya sendiri. Saya sudah bertemu dengan berbagai macam orang, pelaku. Ya, saat saya ditangkap, masih status saya sebagai narapidana, status tahanan, belum narapidana, status tahanan. Ya, dalam waktu sebulan, ya, setelah tempo saya diinterogasi, ya, kemudian tidak ketemu sama yang lain-lain, kemudian saya mulai kooperatif, lalu saya menawarkan diri. Ini masih dalam waktu sebulan. Saya menawarkan diri kepada pihak kepolisian. Ya, apa tawaran saya? Saya bilang, Pak, ya, berikan saya kesempatan ketemu sama para pelaku yang masih keras. Temukan saya sama mereka yang tidak kooperatif, yang tidak mau membantu dalam menghentikan aksi bom ini. Temukan saya. Jadi saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para pelaku tersebut di dalam penjara. Saat itu para pelaku tersebut adalah para pelaku bom Bali. Karena saya ditangkap pada April tahun 2003, berarti masih suasananya para pelaku yang dicari itulah para pelaku dari bom Bali.
Nah, saya berkesempatan ketemu yang di Jakarta. Karena saya di Jakarta dan saya dipertemukan yang di Jakarta. Ya, kalau yang di Bali, saya tidak bertemu saat itu, kecuali mereka datang ke Jakarta. Nah, yang di Jakarta ini ketika saya temui, pertanyaan pertama yang mereka berikan kepada saya, si tersangka kasus terorisme ini, pertama sekali pertanyaan yang mereka berikan kepada saya adalah, Bang Nasir, dosakah kita menjawab pertanyaan polisi? Lihat Bapak Ibu, itu pertanyaan mereka. Mereka nggak takut polisi, mereka nggak takut mati, ya. Mereka siap tutup mulut sampai mati, ya. Mereka nggak anggap itu suatu hal yang jerak. Bagi saya, saat saya melawan polisi, 1 lawan 6 polisi, terjadi baku pukul, 2 polisi cedera, dan saya juga babak belut. Bagi saya itu kecil. Maaf, bukan maksud saya sombong, ya. Tapi itu yang saya alami, dan ketika saya melatih, saya termasuk instruktur killer, maksud instruktur yang keras. Ya, kalau saya melatih, dan saya kasih hukuman itu bisa menangis, ya, yang berlatih sama saya. Karena memang harus keras dalam berlatih, sebab disiplin paling penting, begitu. Jadi saya bilang sama teman-teman, ya, saya bilang sama teman-teman, ketika mereka bertanya, dosakah kita menjawab polisi? Itu pertanyaan ideologis, Bapak Ibu. Pertanyaan ideologis. Bukan mereka bertanya, kalau kita jawab polisi kita dapat apa? Tidak ada yang bertanya itu. Satu pun saya tidak temukan bertanya, kita dapat imbalan apa kalau kita kooperatif polisi? Tidak ada. Mereka bertanya, pertanyaan ideologis. Dosakah kita menjawab pertanyaan polisi? Dosakah kita memberi informasi ke polisi? Ya, karena mereka takut pada Allah SWT. Mereka takut dosa itu lebih besar. Mereka nggak peduli apa yang mereka akan dilakukan sama polisi. Jawaban saya, jawaban ideologis. Jawaban saya, dosa atau tidak, itu tergantung niatmu. Tergantung niatmu. Rasulullah SAW bersabda, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah SAW bersabda, setiap apa yang kalian kerjakan, setiap pekerjaan itu, innamal a'mal, setiap pekerjaan, setiap amal, setiap pekerjaan itu semua ada niatnya. Ketika nasi di depan Bapak Ibu, lauk tadi Gus Soleh itu makan, apa niatnya Gus Soleh? Sehat, niat ya? Makan, begitu. Bukan mau merantakin, ada niatnya. Nggak mungkin makan tanpa ada niat, walaupun tidak menyebut niat, begitu. Ketika Bapak Ibu naik menyetir mobil, pegang setir mobil, niat nggak? Niat. Niat apa? Pergi ke suatu tujuan bawa mobil, niat. Jadi semua pekerjaan itu ada niat. Dan Rasulullah mengatakan, wa innama likulli imri'in, setiap seseorang itu sesuai niatnya. Niat kita apa? Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita nikah? Apa tujuan kita punya anak? Apa tujuan kita punya istri? Dan berbagai macam lagi. Ya, itu semua tergantung sama niat. Nah, pertanyaan saya balik kepada mereka. Ya, kalau kalian menjawab polisi dengan tujuan untuk mencelakakan teman kalian, ya, maka itu dosa. Maksud saya, niat memberi informasi supaya teman masuk ke penjara, itu dosa. Tetapi kalau niat kalian, ya, ingin, ya, menyelamatkan supaya tidak melakukan aksi lagi, atau selamat tidak melakukan lagi, ya, dengan mereka dihentikan, dengan mereka ditangkap, supaya mereka berhenti, tidak melakukan dosa lagi, maka itu niatnya berpahala. Tapi sebelum itu saya sudah diskusi soal masalah aksi bom itu tidak benar. Aksi bom itu ya mufsid, ya suatu perbuatan